Perhatikan orang yang sampai pada tujuannya ya, orang yang sampai pada tujuannya itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama dia mutaraddid, keadaan yang kedua dia tidak mutaraddid, dia sudah pastikan saya di sini itu 10 hari, saya di sini itu 1 tahun, saya di sini itu 2 tahun. Dia sudah ada perencanaan. Mata syarji kapan dia pulang. Itu dua keadaan yang harus dipahami. Keadaan yang pertama, Syaukani bilang apa? Dibatasi hanya 20 hari. Dibatasi hanya 20 hari. Walaupun ucapan Syaukani ini yang pembatasan 20 hari ikhwan yahtajila pembahasan lebih lanjut. Karena yang saya tahu dan pernah saya tulis ada nukilal ijma. Nukilal ijma kalau mutaraddid itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Sampai bertahun-tahun pun itu enggak ada batasannya. Nukilal ijma ala dzalik. Baik. Pembahasan Syaukani kalaulah ijma itu sabit maka terbantah dengan ijma. Terbantah dengan ijma. Kalau enggak salah Ibnul Mungdir ataukah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nukilal ijma ala dzalik. Hukmul mutaraddid, kalau orang itu mutaraddid tidak ada batasannya sampai berapakah dia lamanya. Tapi selama dia mutaraddid. Ismana mutaraddid ya, dia ingin kembali sebenarnya tapi nunggu sebuah kerjaan. Kerjaan itu nggak bisa dipastikan kapan selesai. Paham ya? Pokoknya insya Allah besok selesai. Ternyata nggak selesai. Besok lagi, kok marilah, nggak selesai lagi. Ada lagi. Besok lagi. Nah, itu namanya mutaraddid. Itu namanya mutaraddid. Lah kayak gini ini nukilal ijma nggak ada batasannya. Tapi Syaukani membatasi 20 hari. Maka kok bisa begitu? Imma al-Imam Syaukani yara adamul ijma, al-ijma laysa bisabit, atau beliau tidak ngerti nakal ijma. Nakal ijma. Dua kemungkinan. Tapi ikhwan kaidah usul ya, ketika ada ijma dan walaupun ijma itu dzanninya, kita tetap mengamalkan ijma walaupun itu dzanninya. Walaupun itu dzanninya. Selama tidak ada mukhalif yang menyelisihinya. Al-Imam Syaukani rahimahullah taala pun di dalam Darari dan juga dalam kitab yang lain tidak membawakan man sabaqahu dari kalangan ulama. Man sabaqahu dari kalangan para ulama. Itu poin penting yang harus diperhatikan. Baik. Kemudian poin yang kedua, Al-Imam Syaukani bagi yang sudah memiliki azam, saya tinggal di sini 10 hari. Saya tinggal di sini 20 hari. Ataukah saya di sini tinggal sebulan. Naam, berapakah boleh dia mengqashar salat? Syaukani di sini yang kita akan baca insyaallah, beliau membatasi 4 hari tok. Paham ya, 4 hari tok. Jelas ya? Dan ingat, ini ala khilaf di antara mereka. Ala khilaf di antara mereka. Apa yang dipegangi oleh Syaukani di sini ada qaul jumhur. Ada qaul jumhur. Jumhur mengatakan apa? Hanya 4 hari saja bagi orang yang azim alal iqamah. Bagi yang punya azam untuk iqamah 10 hari, 10 tahun, 11 hari kah, 2 hari kah, atau sebulan, setahun kah, dia sudah azam untuk itu. Maka beliau membatasinya 4 hari saja. Wa taqulu jumhur. Tapi ini masalah khilafiyah. Ada yang bilang enggak terbatas. Tidak terbatas. Ada yang mengatakan ya selama dia niatnya safar, maka boleh dia mengqashar salatnya. Kalau andai kata dia berniat safar 10 hari, ya 10 hari boleh mengqashar. Kalau berniatnya dia 20 hari, ya 20 hari boleh mengqashar. Andai kata dia setahun, ya boleh mengqashar sampai setahun. Sampai selama dia di situ berniat untuk
safar dan akan kembali kepada kaumnya. Nah, ini perbedaan ulama baina yang membatasi hanya 4 hari wa bainal ulama yang tidak ada pembatasannya. Sebelum kita lanjut, ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' mengatakan, bagi yang belum membahas ya, dan belum membahas tapi belum tahu mana yang paling kuat, maka bagi dia harus mengambil qaul jumhur. Membatasi berapa? 4 hari. 4 hari. Jangan ambil qaulu Ibnu Hazm, qaulu Dhahiriyah, nanti kosor terus. Kosor terus. Kenapa? 1, li'annahu abra' lidzimma. Abra' lidzimma itu apa? Lebih bebas tanggungannya. Yang kedua, itu qaul katsir minal ulama. Memang ucapan mayoritas ulama bukan dalil, iya, bukan dalil. Tapi setidaknya bagi orang-orang yang tidak memiliki pilihan, enggak memiliki tarjihat dan belum membahas, tentunya ngikuti orang banyak dengan 1 orang lebih mendingan mana? Orang banyak. Ya kan? Walaupun orang banyak itu bukan dalil. Tapi masalahnya Anda ini enggak ngerti mana yang paling benar. Kan gitu kan? Mana yang paling benar? Anda enggak tahu. Berbeda kalau orang yang sudah membahas dan rajjaha qaul Dhahiriyah, falahu dzalik. Wa hadza ijtihadu, kan gitu kan. Nah, bagi yang belum memiliki tarjihat dan belum membahas, makna dzalik huwa la ya'riful haqqa. Dia enggak ngerti kebenaran itu yang mana, enggak tahu. Apakah ma'al Dhahiriyah atau ma'al jumhur, enggak tahu dia. Maka hendaknya dia berpegang qaul jumhur. Wa Syekh menurut saya mengatakan waliya mawaqifu katsira. Saya punya sikap yang banyak ketika sebuah masalah ana mutaraddidun fi baina jumhur wa baina Dhahiriyah, amilu ila qauli jumhur. Saya itu condong kepada qaul jumhur. Limadza? Lima fihi kathrah. Di situ ada banyak ulama. Ingat ya. Jadi Anda jangan gagal paham loh ya. Seakan-akan dengan bahasa ini qaul jumhur itu hujat. Tidak sama sekali. Antum pakaikan dalil jangan ikut banyak, karena banyak itu banyak yang melenceng, banyak yang bahkan Allah mencela orang yang berpegang dengan bukan itu keluar jalur gitu itu gagal paham namanya. Itu namanya gagal paham. Qasduna, tujuan kita di sini apa? Ketika bagi seseorang yang tidak punya pilihan, paham? Dan dia belum punya tarjihat, belum membahas. Dia itu enggak ngerti aku tuh milih yang mana. Betul enggak? Aku pilih yang mana ini? Nah, kasus kayak gini ini, maka pilihlah qaul jumhur. Hatta dalam masalah hadis, ana enggak ngerti. Sing bener itu mana? Qaulu Syekh Mubil apa ucapan Imam Al-Albani dalam masalah tasih wa dhaif. Ibnul Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in rahimahullah taala menjelaskan apa? Pilih ma tatmainnu bihi qalbuk. Pilih mana yang menenangkan dari kamu dari 2 ulama ini. Sosok ulama ini antum pilih yang mana? Yang menenangkan kamu itu yang mana? Paham ya? Tentunya antum mana yang lebih masyhur? Al-Albani daripada Syekh Mubil kan begitu. Ambil qaul Syekh Al-Albani. Ini bagi seseorang yang enggak ngerti apa-apa masalah hadis. 2 ulama berbeda pendapat. Nah, berbeda dengan orang yang memiliki ilmu dan dia memiliki tarjihat, bisa membahas, falahu dzalik, dia bisa memilih sesuai ma balagha ilaihi ilmuhu. Jelas ya insyaallah.